Ya Pak, silakan Pak, dimulai Pak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi sholih sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian peserta ICTB 6 Jawa Barat, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada peserta di room ini yang namun sebelumnya saya host ingin memperkenalkan terlebih dahulu yang bertugas pada bagian ini, yang bertindak sebagai moderator, yaitu Ibu Desti Harsi SD. Alamat rumahnya di Bukit Kayu Manis, Kelurahan Kayu Manis, unit MPIT Upul Puro Bogor. Selanjutnya jadi pemateri atau presenter pada pagi hari ini, yaitu Bapak Duduh Rusdiana SPDI. Beliau bertugas di SMA Negeri 1 Caringin. Pak Duduh juga sebagai pengajar KAI dan alamatnya di Lemah Duhur, Kecamatan Caringin. Kecamatan Caringin. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk jalannya acara hari ini. Pada Ibu Desti, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dini atas pembukaannya. Selamat datang sudah bergabung dalam meeting kami untuk presentasi dari Pak Duduh Rusdiana. Pagi ini kita akan menyimak pemaparan materi dari Pak Duduh Rusdiana SPD ya, tentang materi bagaimana sikap seorang muslim pada umat beriman. Lagi sudah kurang lebih hampir sebulan ya Bapak Ibu, kita sudah merasakan kita harus mengikuti kebijakan dari pemerintah stay at home, ya berdiam di rumah. Bahkan yang tidak hanya siswa yang harus belajar di rumah, kita pun sebagai guru atau yang pegawai semua merasakan harus bekerja dari rumah. Ya. Dan itu juga pastinya akan berpengaruh dengan suasana atau mood kita sehari-hari. Kalaupun kita melakukan aktivitas yang biasa dilakukan di sekolah, tapi sekarang berpindah ke rumah, gitu. Begitu juga dengan siswa. Semuanya itu pasti akan banyak menimbulkan dampak baik diri kita maupun lingkungan. Nah, di sini kita akan menyimak bagaimana sikap seorang muslim ya sebagai umat beriman. Setidaknya kita mungkin bisa mengambil hikmah dari musibah penyebaran COVID-19 ya. Untuk lebih singkatnya waktu, kita persilakan pada Pak Duduh Rusdiana SPD untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Duduh. Baik, terima kasih Ibu Desti Harsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekan seperjuangan di dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi dari apa yang saya baca, dari apa yang saya pernah share dengan rekan-rekan yang pernah mondok tentang bagaimana sikap kita seorang muslim terhadap COVID-19. Saya tampilkan dulu PPT-nya pada buku.
Oke, baik, bagaimana sikap seorang muslim sebagai umat beriman terhadap penyebaran COVID-19? Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlahan perdebatan seputar penanganan penularan virus COVID-19 itu memasuki halaman depan rumah keyakinan dan keimanan umat beragama, khususnya kita yang umat Islam. Nah, dalam perspektif ini, setidaknya muncul atau ada dua perdebatan yang banyak atau ramai di masyarakat. Dua perdebatan ini, yang pertama adalah ada pendapat masyarakat yang menyampaikan bahwa takutlah pada Allah, jangan pada corona. Ini muncul. Jadi, ini muncul perdebatan yang pertama. Kita nggak usah takut pada corona, takut itu hanya pada Allah saja. Kemudian, perdebatan yang kedua, yang mendebat dari pendapat yang pertama itu, dia berpendapat bahwa harus takut. Virus corona itu berbahaya. Manusia harus ikhtiar agar tidak mati oleh virus corona. Nah, ini dua perdebatan yang muncul terkait dengan virus COVID-19. Nah, kita bahas perdebatan yang pertama. Takutlah pada Allah, jangan takut pada corona. Pernyataan ini itu benar. Pernyataan ini benar. Tetapi pernyataan ini cacat logika. Kita lihat dari sisi benarnya pernyataan ini. Yang pertama, kenapa benar? Karena sangat jelas takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tetapi ada cacat logika sehingga menjadi salah. Apa salahnya? Salahnya adalah karena Allah tidak bisa atau tidak boleh dibandingkan dengan makhluk yang Allah ciptakan, yaitu corona. Nah, logika ini sama dengan ungkapan ada orang tua yang menyampaikan pada anaknya seperti ini. Sudah besar kok tidak bisa berenang, kalah sama ikan teri. Nah, syarat membandingkan itu harus dengan hal yang sama, harus dengan jenis dan kualitas yang terlihat sama. Jadi kalau membandingkan Allah dengan makhluk itu sudah cacat logika dan salah. Contoh lain lagi dari beberapa kalimat yang sering kadang-kadang kita salah. Ibu saya penyayang. Kemudian penyayang itu adalah sifat Tuhan, yaitu Maha Penyayang. Ibu saya berarti memiliki sifat Tuhan. Nah, pernyataan ini jelas salah. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena membandingkan antara sesuatu yang tidak setara. Sebab Tuhan itu tidak setara dengan makhluk. Nah, ini kenapa disebut dengan cacat logika. Membandingkan itu harus sesuatu yang sama. Misalkan, yang ringan saja. Membandingkan rasa dari nasi goreng yang dimasak oleh si A dan nasi goreng yang dimasak oleh si B. Nah, kita bisa membandingkan kedua hal tersebut karena memiliki bahan dasar yang sama, kemudian dapur yang sama, alat masak yang sama, waktu masak yang sama, dan lain sebagainya. Nah, begitu pun membandingkan sesuatu yang lain, kita harus cari kesamaan di antara keduanya. Nah, perdebatan yang pertama dengan takutlah pada Allah, jangan takut pada corona, ternyata itu adalah pernyataan yang benar tapi cacat secara logika. Nah, ini muncul berada di masyarakat. Nah, kemudian pernyataan yang tadi disampaikan, takutlah pada Allah, jangan takut pada corona. Logika seperti ini yang akhirnya membuat seakan-akan memiliki keyakinan semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya menjalani nasib saja. Jadi kalau kena corona lalu mati, maka itu takdir yang harus kita terima. Sehingga tidak ada ruang ikhtiar bagi manusia. Nah, logika ini bukan tanpa dasar teologis. Logika berpikir ini masuk pada paham Jabariyah dalam teologi Islam. Kemudian, pada perdebatan yang kedua, harus takut dengan virus corona karena berbahaya. Dan manusia harus ikhtiar agar tidak menular. Pernyataan ini juga benar adanya. Nah, dengan adanya pernyataan yang seperti ini, maka kemudian banyak orang yang ikhtiar untuk menggunakan masker.
Sampai di awal-awal itu kan itu khusus orang yang sakit saja agar tidak menular droplet atau air ludah ketika kita berbicara yang memancar gitu, meloncat, droplet namanya. Kemudian banyak yang pakai hand sanitizer, salam siku, jadi sering mencuci tangan dan sebagainya. Itu memang benar. Nah, mereka yang memiliki pendapat seperti ini meyakini bahwa ikhtiar itulah yang akan memberikan mereka keselamatan dari wabah corona tanpa ada campur tangan. Mereka berkeyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri. Ikhtiar ini sebenarnya bersandar pada paham teologi Qadariyah. Nah, ini dua hal yang memang muncul di perdebatan di masyarakat, terutama kita yang memiliki keyakinan ajaran agama Islam. Nah, paham ini prinsip berkeyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri. Tetapi saat paham ini dipraktikkan dalam ibadah keagamaan, misalnya menghentikan sholat Jumat atau sholat jamaah dengan jarak 2 meter setiap jamaah, mulai muncul lagi perdebatan. Ketika kita berikhtiar, kok harus pakai jarak. Nah, ini muncul lagi perdebatan. Nah, ini dua perdebatan besar ini, bagaimana kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, menyikapinya. Menyikapi penyebaran virus corona. Nah, ada 3 konsep penting yang saling berelasi, artinya saling berhubungan, simultan dalam arti terus-menerus, dan tidak bisa parsial atau tidak bisa terpisah. Yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah tawakal. Ini adalah 3 konsep penting yang harus saling berelasi, simultan dan tidak bisa parsial. Yang pertama, sabar dan tawakal itu ada dalam ikhtiar, bukan di luar ikhtiar. Sabar dan tawakal tanpa ikhtiar akan menghilangkan fungsi manusia sebagai khalifah kehidupan. Karena fungsi sebagai khalifah itu kan kita berikhtiar untuk memakmurkan alam dunia, memanfaatkan sebaik-baiknya segala yang ada di bumi dan di permukaannya. Itu fungsi khalifah. Nah, sabar dan tawakal itu ada dalam ikhtiar. Karena jika seorang yang sedang ikhtiar, tentunya harus sebaring dengan sabar dan tawakal. Tidak bisa parsial, atau hanya 2 saja sabar dan tawakal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tawakal dan ikhtiar itu harus dengan kesabaran. Bukan di luar kesabaran. Tawakal dan ikhtiar tanpa sabar menjadikan kita manusia tidak lulus ujian. Karena kalau kita tidak dibarengi tawakal dengan ikhtiar dengan kesabaran, maka akan sering muncul sikap putus asa, mudah menyerah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan kita manusia tidak lulus ujian. Kemudian yang ketiga, ikhtiar dan sabar itu harus dibalut tawakal, bukan di luar tawakal. Ikhtiar dan sabar tanpa tawakal akan membuat kita manusia menjadi sombong. Jadi ketika ikhtiar dan sabar itu kita lakukan tapi tidak dibalut tawakal, memunculkan sikap sombong. Karena kita berpikir apa yang terjadi itu adalah hasil usaha kita, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah yang menciptakan kita. Nah, ini yang menjadikan kita menjadi paham Qadariyah. Dan paham yang satu lagi yaitu Jabariyah. Nah, inilah sikap kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyikapi COVID-19 ini. Nah, sekarang kita bisa melihat beberapa firman Allah dalam Al-Quran yang dapat dijadikan acuan menjelaskan relasi dari ikhtiar, sabar, dan tawakal. Yang pertama adalah Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Nah, artinya di sini ada nilai ikhtiar.
bahwa Allah tidak akan merubah nasib orang itu atau seseorang jika tidak melaksanakan sebuah usaha untuk merubah keadaannya. Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita ambil wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di sini ada kata sabar. Berarti ayat ini meminta kepada kita umat Islam harus tetap bersabar. Tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. Dan ibadah harus dibarengi dengan sabar. Dan sabar harus dibarengi dengan sholat. Kemudian, firman Allah yang berikutnya ada dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin fakala ma'ahu ribbiyuna katsir. Kama wahanu lima asaba fi sabilillahi wa madhatu wa mastakan wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Di sini, ayat ini mengandung pesan kepada kita. Ada pesan yang disampaikan, yaitu Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian orang-orang yang tidak mudah menyerah. Orang-orang yang tidak patah semangat. Orang-orang yang tidak lemah, menjadi lemah. Karena bencana yang menimpa di jalan Allah. Kemudian ayat yang terakhir, yang keempat, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Yang artinya kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sikap kita sebagai seorang Muslim ketika menghadapi COVID-19. Ada 3 konsep yang harus kita lakukan yang tidak bisa parsial, harus simultan, dan harus tetap dalam relasi yang kuat, yaitu ikhtiar, sabar, dan tawakal. Kurang lebih seperti itu, sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita menjadi Muslim yang selalu tetap ikhtiar untuk berusaha menjaga diri kita agar tidak terkena wabah COVID, ikhtiar tetap bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita, kemudian tetap dalam kondisi bersabar, karena itu bagian dari ujian yang Allah berikan, tetapi jangan lupa juga kita bertawakal kepada Allah setelah kita ikhtiar dan bersabar, sehingga Allah akan memberikan keputusannya yang terbaik untuk kita semua yang sudah ikhtiar dan bersabar serta menjalankan ibadah dan bertawakal kepadanya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas paparan materi yang luar biasa Pak Dudu Kristiana. Luar biasa, kita semakin lebih paham ya bagaimana kita sebagai seorang Muslim menyikapi musibah yang ada di negeri kita ini dan juga yang melanda di seluruh dunia ya dalam waktu bersamaan. Dan kita sebagai seorang Muslim ternyata tidak cukup hanya berdoa saja, tapi banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, betul. Dan ya, di sini saya mencoba sedikit menyimpulkan bagaimana paparan materi dari Pak Dudu. Ketika di awal penyebaran COVID-19 ya selalu ada perdebatan ya. Biasa itu mungkin ada pro kontra dalam menyikapi suatu permasalahan dalam masyarakat. Dan ternyata yang menimbulkan perdebatan di sini adanya rasa takut pada Allah, tapi tidak perlu takut pada wabah virus yang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Yang kedua, harus takut pada corona karena virus yang berbahaya bisa menimbulkan kematian, tapi juga kita harus ikhtiar agar tidak saling menular dengan yang lainnya. Nah, di sini dalam paparan
Pak Dudu, ya, bagaimana dari perdebatan itu ada sisi benar dan salahnya, dan di sini ketika kita menyikapi kita harus takut pada Allah, ya itu memang suatu hal yang benar dan harus kita lakukan. Tapi kalau secara logika, kita harus melihat bagaimana wabah virus corona ini tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam. Dan di akhir, bagaimana Pak Dudu juga menyampaikan inti dari materi, di sini ada 3 konsep penting yang saling berkorelasi, tidak bisa dipisahkan, yaitu ikhtiar, sabar, dan tawakal. Jadi di satu sisi kita sebagai muslim harus banyak berdoa, tapi kita juga harus berikhtiar dan tawakal. Dan tentunya sabar. Salah satu ikhtiar seperti tadi yang disebutkan, ya tetap mengikuti kebijakan pemerintah, ya stay at home, tetap berdiam di rumah, menggunakan masker, dan tetap menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan peluang penularan COVID-19. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dudu atas paparan materinya luar biasa. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan kami beri kesempatan untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Pak Dudu. Ya, Bu Desti. Jadi saya Bu Rahmi menanggapi apa yang telah disampaikan Pak Dudu. Saya langsung aja ya Bu ya. Silakan Bu Rahmi. Ya, terima kasih. Muncul namanya. Jadi saya hadir. Terima kasih Bu Rahmi. Ya, berbicara tentang masalah ikhtiar dan tawakal yang disampaikan. Berisik banget ya. Iya. Iya. Mensikapi ikhtiar manusia, mensikapi ikhtiar manusia saja kita tidak bisa berdiri sendiri. Tadi mah jam 8 di Bogor kan? Mohon maaf yang stikernya masih belum di-unmute. Paling nanti dia lagi jam 1. Iya. Ya. Silakan belum? Ya. Mensikapi ikhtiar manusia menghadapi COVID yang sudah pandemik ini, tentu saja tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dudu sudah sangat jelas. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak bisa sendiri dalam mengerjakan itu, tapi harus saling bekerja sama, saling mengingatkan, saling tolong menolong gitu. Artinya karena ini bentuknya secara luas gitu ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Dudu kan harus taat kepada pemerintah. Nah, itu tentu saja melibatkan semua orang, harus menyadari semuanya, dan itu tentu saja ada pihak-pihak yang harus menyerukan untuk tetap tinggal di rumah, tetap bisa bekerja dari rumah. Tapi untuk masyarakat menengah ke bawah yang setiap hari mereka masih kekurangan untuk mencari makan, nah, ini perlu diperhatikan oleh kita gitu. Betul. Kalau di medsos kan menakut-nakutin yang hoax yang sekarang yang 2 hari terakhir saja itu hoax di mana-mana, itu terjadinya pencurian, terjadinya penjambretan dompet dan sebagainya. Itu kan efek dari pandemik yang tentu saja itu ada di lingkungan kita gitu. Nah, bagaimana kita sebagai kitanya gitu menghadapi hal-hal semacam itu, memberikan kenyamanan gitu. Walaupun ya
efeknya yang kita ketahui memang pemerintah malah mengeluarkan narapidana keluar dari penjara, dan itu tentu saja kan butuh asupan makanan yang biasanya sudah dikasih di penjara, tiba-tiba mereka dikeluarkan dalam posisi pandemik seperti ini. Ikhtiar kita kan menjadi bertambah lagi, kita harus waspada, kita harus semakin hati-hati, kita harus peduli kepada tetangga kanan kiri yang tentu saja mereka pasti ada saudara-saudara kita yang buruh di PHK dan seterusnya. Nah, ini maksud saya Pak Duduk bisa ditambahkan selain mensikapi upaya yang mencuci tangan dan sebagainya tadi, juga perlu diperjelas dengan bagaimana kita di lingkungan sekitar kita, di medsos harus seperti apa. Tentu saja kita ini, maksud saya, kita sebagai guru, gitu ya. Di lingkungan masyarakat kita ataupun di media-media yang tentu saja kita bisa memberikan kenyamanan dan kesejukan. Dengan seperti itu, ikhtiar kita akan semakin maksimal gitu. Ya. Kalau tawakal kan jelas ya Pak Duduk, yang kita setiap malam berdoa gitu ya, sampai para ulama itu memberikan doa-doa yang beraneka gitu ya, sehingga supaya corona segera pulang gitu ke Cina. Gitu Pak Duduk. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fahmi atas Bu Rahmi ya, atas pertanyaannya. Silakan Pak Duduk, mungkin bisa langsung menanggapi. Baik, memang kita tidak bisa sendiri dalam memberikan pengaruh positif kepada masyarakat sekitar kita. Bagaimana kita bisa satu menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh para pimpinan kita dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Memang sebagai seorang muslim yang taat yang baik, kita harus taat pada pemerintah. Ada ayat Al-Quran yang memang memerintahkan kita untuk itu. Atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Kita harus taat pada pemerintah. Selama memang apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i kita dan keyakinan. Nah, memang harus melibatkan semua orang. Harus melibatkan semua orang yang memiliki kepedulian yang tinggi agar wabah ini bisa dihentikan secepatnya gitu. Karena imbasnya adalah yang pertama, ketika PSBB atau stay at home, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahmi, bagaimana dengan mereka yang memang dalam kondisi kekurangan? Sebelum ada wabah ini saja mereka sudah kekurangan, mereka sudah ikhtiar mencari rezeki misalkan. Ketika ada wabah ini, kemudian ruang gerak mereka terbatasi, sehingga ikhtiar untuk mencari rezeki dari Allah itu sepertinya itu tertutup. Nah, ada ikhtiar-ikhtiar yang lain yang memang pemerintah sudah membuka. Misal dengan kenapa tidak kita meminta bantuan pemerintah yang memang janjinya sudah ingin menyampaikan bantuan. Nah, ini bagaimana kita nanti bisa mengajak para pimpinan yang memang kita kenal, minimal di tingkat lokal, RT RW, untuk mendata mereka yang memang tidak punya. Ini yang harus kita dahulukan. Atau tidak berpangku tangan terhadap pemerintah. Ada beberapa lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat yang memang memiliki harta berlebih, itu juga adalah bagian dari bagaimana dia menjalankan ikhtiarnya untuk bisa membantu orang yang memang dalam kesulitan. Dan hanya biasanya memang ini nanti dijadikan dalil orang yang tidak punya. Pemerintah tidak ngasih, gimana lagi? Saya harus berangkat keluar ikhtiar. Bagaimanapun terkena corona, yaitu mau urusan Allah. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai dalam kondisi kekurangan, akhirnya terkena wabah COVID, ya sudah dalam kondisi yang kekurangan, kemudian menderita lagi seperti itu. Ini memang harus bukan kita sendiri. Harus ada kepedulian dari kita yang memiliki Allah berikan harta berlebih, kita memberikan mereka yang kekurangan, yang untuk ikhtiar saja itu susah. Nah, ini adalah bagian dari kita berikhtiar untuk mereka. Mereka berikhtiar mencari rezeki dengan cara yang baik diridhai oleh Allah, dan kita juga ikhtiar untuk memberikan apa yang kita punya
yang memang kadang-kadang kita berlebih. Kemudian sikap yang harus dilakukan apa? Ya tetap kita mengajak masyarakat untuk bisa menjaga diri ketika memang ingin keluar, bisa menahan penularan itu dengan baik, kemudian tetap menjalankan standar prosedur yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah, bagaimana agar keluarga kita tidak terkena wabah seperti itu juga. Nah memang ini tidak bisa kita sendiri yang ikhtiar, harus semua stakeholder, tidak hanya kita sebagai guru, tidak hanya kita sebagai kepala rumah tangga, tetapi kita juga harus bisa memberikan masukan kepada beberapa pemimpin daerah yang lokal, RT RW itu bagaimana kita dorong mereka untuk bisa mencarikan solusi ketika memang bantuan dari pemerintah belum turun sama sekali. Nah, ini memang butuh perjuangan yang cukup hebat dari kita. Cukup hebat dari kita. Tapi saya rasa insya Allah di tengah COVID sekarang banyak ulama yang memang langsung terjun tangan memberikan pemahaman, memberikan contoh dengan menyangkudi mereka yang tidak punya. Ini jadi ibrah, menggugah mereka yang memiliki harta berlebih untuk melakukan itu. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita bisa lakukan dengan hal yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang menanyakan tentang sholat Jumat, Pak. Oh ya. Boleh saya tambahkan itu, Pak? Tidak. Ya, siapa? Terkait dengan sholat Jumat, itu memang kita mengacu pada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang saya baca dari fatwa itu adalah ketika daerah yang memang dalam zona merah dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi, itu memang diminta dalam fatwa itu untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan digantikan dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Karena memang pada masa dulu juga dalam sejarah ada sampai azannya itu tidak hayya 'alas shalah, tapi sholat fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Nah memang untuk yang zona yang tidak terlalu ketat, yang tidak memang yang wabahnya tidak dalam kondisi yang darurat penyebaran, itu masih berjalan melaksanakan sholat Jumat. Seperti di lokasi rumah saya, sholat Jumat tetap dilaksanakan. Hanya ada ikhtiar yang dilakukan oleh DKM, yaitu mengangkat karpet, sehingga para jamaah membawa sajadah sendiri dari rumah yang memang sudah tahu tingkat kebersihan sajadah itu. Kalau yang di masjid kan umum dipakai, sehingga khawatir ada penyebaran virus. Walaupun hanya virus dalam tingkat virus yang flu, itu khawatir. Karena sekarang orang yang bersin-bersin saja, orang sesak aja orang udah ketakutan. Gitu. Padahal bisa jadi orang itu punya asma dan sebagainya. Hanya ini adalah bentuk ikhtiar untuk agar tidak wabah ini menyebar kemana-mana. Nah untuk sholat Jumat, saya rasa dikembalikan kepada wilayahnya masing-masing dengan berdasar kepada fatwa dari MUI. Ketika memang daerahnya seperti daerah Jakarta yang sudah zona yang sangat cukup, harus tepat. Dan sholat Jumat sampai oleh pemerintah daerah, kemudian oleh beberapa ulama juga diminta untuk tidak melaksanakan, mau tidak mau kita harus menjalani itu. Tapi tanpa nanti kita tidak bisa melaksanakan sholat. Ya, memang. Jadi tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi kita bisa menggantikan dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah, ketika sholat Jumat itu kita lakukan memberikan manfaat kepada kita, tapi ada yang lebih maslahat agar tidak terjadi penyebaran COVID gitu. Maka kita ambil yang maslahat saja, yaitu dengan melaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kurang lebih seperti itu Pak Insinyur. Terima kasih. Baik, Pak. Saya dengan mengurangi dan pertanyaan saya di ini Pak. Jadi di rumah
satu meter jamaahnya kan. Itu yang satu pertanyaan, apakah ini termasuk ikhtiar atau menyalahi syarat kebersihan? Bu Ratmi masih cukup putus sih. Putus juga Pak ya. Saya ulang. Jadi di masjid dekat rumah saya itu masih ada sholat jamaah dan sholat Jumat. Tetapi jarak antar jamaahnya itu 1 meter gitu ya. Itu kan menyalahi sholat berjamaah. Nah, itu bagaimana gitu? Apakah itu termasuk ikhtiar atau menyalahi syarat peribadahan? Ya, memang dalam sholat berjamaah itu kan salah satu syaratnya itu adalah dengan merapatkan kalau suku takum banyak satu suku minta misalah itu. Jadi rapatkan dan luruskan saf karena bukan keutamaan dalam sholat berjamaah. Ya, kalau saya berpikir dengan itu kan jarak 1 meter itu ada di dalam fatwa MUI yang disampaikan dan juga pemerintah menyampaikan itu. Artinya ini memang bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar bagaimana agar penyebaran COVID bisa dicegah gitu loh. Bagian dari ikhtiar. Nah nanti tinggal ya Allah kalau memang ini nanti khawatir jadi salah, kita hanya tinggal bertawakal. Artinya kita sudah berusaha sekuat mungkin ingin tetap sholat berjamaah, tetapi di tengah mewabahnya COVID, mau tidak mau SOP yang sudah distandarkan oleh mereka yang memang sangat ahli di bidangnya, dokter tahu bagaimana proses menyebarnya COVID lewat droplet itu dalam jarak 1 meter mungkin bisa tidak sampai. Nah, sehingga bagi mereka yang memang melaksanakan sholat berjamaah kemudian dengan jarak 1 meter sholatnya itu adalah bagian dari ikhtiar. Ya, ikhtiar ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah, tapi ikhtiar juga ingin agar tidak terkena COVID. Nah, kalau saya rasa seperti itu, Bu Dewi. Penjelasannya. Sama-sama, Bu. Hari berarti tadi mantunya dengan mana Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin disampaikan pertanyaan untuk dulu. Mungkin ada tanggapan lain dari materi yang disampaikan itu. Sudah cukup, Bu? Pakai daun enggak? Oke, ya. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ya, Bu. Saya ingin bertanya juga dengan Pak Guru, bisa ya, Pak? Boleh, Bu. Mudah-mudahan saya bisa. Oh, sakit dia jadi hilang semuanya. Maaf, itu dengan Ibu siapa ya, Maaf? Itu kan jadi hilang semuanya, iya. Semuanya tadi udah ada. Ya Allah. Silakan, Bu. Saya dengar masih ada segelintir masyarakat lah yang memang masih tetap ingin sholat di masjid. Padahal aturan kebijakan dari pemerintah itu bukan berarti mementingkan nilai-nilai Islam. Dari pemerintah itu kan masyarakat sholat di masing-masing. Betul. Tapi mereka masih tetap ada yang kekal di masjid. Untuk kondisi seperti ini, gimana ya Pak untuk peningkatannya? Paling tidak untuk bisa meyakinkan mereka agar mau mengikuti aturan pemerintah. Ya, memang menghadapi mereka yang kekeh gitu ya Bu, seperti itu butuh kesabaran juga, butuh ikhtiar yang tidak secara konvensional kita sampaikan. Memang ada yang urusan saya dong gitu, mati saya gitu.
dan lain sebagainya. Kemudian yang terkena COVID itu adalah saya gitu. Cuman nanti siapa yang mengurusin gitu Bu, ketika dia terkena COVID, karena kan yang mengurus jenazah juga harus dalam keadaan yang bisa untuk tidak terkena wabah itu, harus dengan menggunakan APD, alat pengaman diri yang memang cukup ketat untuk tidak bisa dimasuki oleh mikroorganisme seperti itu. Nah, memang menghadapi masyarakat yang seperti itu kita juga agak jengkel gitu. Karena memang di daerah saya juga masih muncul orang-orang yang seperti itu. Tapi lama-kelamaan dengan banyaknya kita sharing ngobrol dengan orang itu, kemudian memberikan pemahaman secara pendapat-pendapat dari yang memang ahli, itu bukan pendapat kita. Karena kebanyakan orang berpikir, itu kan pendapat orang, padahal dia nggak tahu orang itu ahli atau tidak. Nah, ketika kita jelaskan, ini dari ahlinya loh, yang memang menyampaikan seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan seringnya kita berdialog dengan dia, kalau memang bertemu, sering memberikan pemahaman dengan tingkat pemahaman yang dia bisa kuasai. Karena kadang-kadang ada yang orang yang secara bahasa akademis dia susah gitu memahami, tapi dengan bahasa yang dia bisa paham sederhana itu bisa dia lakukan. Nah, itu mungkin bagian dari ikhtiar yang bisa kita lakukan. Karena memang di banyak tempat muncul seperti itu, Bu. Muncul seperti itu, tidak hanya di satu atau dua tempat, di semua daerah juga muncul seperti itu. Nah, ini berarti bagaimana kita bisa menggugah kesadaran orang itu dengan cara yang memang tidak juga memberikan ucapan atau perilaku yang bisa menyinggung dia. Atau dengan orang yang memang dia hormati, tokoh-tokoh di masyarakat itu yang memang ketika dia mengucapkan kemudian dia takuti. Biasanya kalau di daerah pesantren itu adalah pimpinan pesantren kan biasanya samina ulama gitu. Yang saya dengar akan saya patuhi. Dan justru kita minta bantuan orang-orang yang memang memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah, itu bagian dari ikhtiar yang dilakukan oleh Desi. Ya. Terima kasih Pak Dudu. Yang mengenai ini ya Pak, penolakan jenazah COVID-19 itu yang banyak terjadi di beberapa titik wilayah yang dikhawatirkan mereka itu kurang banyak menyimak atau membaca tentang seperti apa sih virus COVID-19 itu. Dikhawatirkan mereka itu menolak hanya ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan. Betul. Karena mendengar tempat lain menolak, takut ketularan, mereka hanya ikut-ikutan dan bahkan lebih keras menolak kenapa sampai seperti itu. Betul. Ya, mudah-mudahan yang mereka lakukan itu memang semuanya niat baik, Bu. Niat baik karena ingin melindungi daerahnya agar tidak terkena COVID gitu. Oh iya. Nilai positif yang bisa kita lihat. Hanya memang mereka belum memiliki atau mendapatkan informasi yang utuh terkait bagaimana sih prosedur untuk menangani jenazah yang meninggal dunia karena COVID. Karena memang mereka literasinya yang kurang. Literasi bagaimana memilah dan memilih mana berita yang hoax, mana berita yang memang bermanfaat untuk dia. Berarti seperti itu. Jadi ini berapa? 2 gelas apa 1 gelas? Oke, ya baik Bapak. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Bu. Bapak Ibu peserta yang lainnya yang sudah hadir, masih ada yang ingin disampaikan untuk presentasi kita hari ini? Assalamualaikum Pak Dudu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini ada yang mungkin yang saya tanyakan permecahan masalahnya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Bapak siap. Saya dengan Dwi Handoko, Bu, dari SMA N1 Cisarua. Ya. Kenyataannya di masyarakat itu membandingkan hubungan vertikal dengan membandingkan dengan hubungan yang secara horizontal ya tadi. Ya. Tadi yang pertama tadi ya, yang tadi takut kepada Allah, kayak gitu ya. Ya. Nah hal itu yang perlu kita pikirkan bagaimana cara kita membuat garis penghubung antara
yang vertikal dengan yang horizontal tadi. Nah, mungkin dengan kita menghubungkan antara vertikal dan horizontal tadi, jadi yang tadi Pak Dudu jelaskan, sudah jelas banget itu sebenarnya untuk menghubungkan antara yang vertikal dan horizontal. Sehingga Kalau mau menjadi seorang muslim yang bisa melindungi muslim lainnya, gitu kan, intinya di situ. betul. Ya. Terus banyak yang berasumsi takut pada Allah. Saya rasa begini, Allah itu kan maha pengasih lagi, maha penyayang ya. Sebetulnya Allah tidak pernah istilahnya tidak, karena maha pengasih maha penyayang tadi. Jadi saya rasa tidak perlu ditakuti, tapi harus dicintai, ya kan. Yang kita takuti adalah bila Allah itu tidak lagi mencintai kita. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita pikirkan di sini. Nah, bagaimana supaya Allah mencintai kita, itu kan berarti kan perlu kita juga harus mencintai sesama. Jadi hubungannya udah horizontal. Iya, betul. Horizontal. Nah, harapan saya, apalagi kita akan mendekati bulan Ramadan ini ya, mungkin ada pertemuan seperti ini ya, yang dimana nanti Pak Dudu bisa mengajak para muspika di daerah kita ini ya, lingkungan kita ini, untuk siap tentang yang nanti mudah-mudahan bisa sosialisasikan juga dari muspika ke masyarakat. Jadi karena komponennya dalam menghubungkan antara vertikal dan horizontal itu kan tidak hanya masyarakat saja, tapi dibutuhkan satu pemerintahan terkecil, contohnya RW gitu. Nah itu di situ nanti bisa di-share ke misalnya ahli kesehatan, kepada ustadz ya, pada ulama-ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Jadi biar kita jelaskan. Soalnya kalau kita mengadakan tablik akbar gitu. Wah, iya, juga pertemuan itu juga akan jadi jadi permasalahan juga ya, karena kita mengumpulkan banyak orang. Mungkin dengan media ini, bahkan bukan nanti ya, untuk zakat juga kalau bisa sistem kayak jemput bola gitu. Ya, gitu. Jadi ada pengumpul, jadi masyarakat tetap di rumah, nanti biar ada panitia yang mengantarkannya, ya, seperti itu. Ya, jadi panitia yang mengantarkan ke rumah. Mungkin hanya itu Pak Dudu ya, yang saya tanyakan, bagaimana cara kita membuat menghubungkan antara vertikal dan horizontal tadi ya, yang ekspektasinya itu di lingkungan masyarakat kita gitu. Ya, itu Pak Dudu. Ya. Terima kasih Pak Dwi. Ya, memang permasalahannya adalah kalau saya pikir tadi dari pihak pimpinan, kemudian muspika, kemudian ulama, masyarakat, itu memang belum ada koordinasi yang cukup intens dan belum ada pemahaman yang kafah dari sisi virus COVID, bagaimana secara medis, bagaimana secara sosial dampaknya. Nah, ini memang mau tidak mau harus ada kemauan yang tinggi dari pihak muspika untuk tetap intens berkoordinasi sehingga dalam satu pemahaman yang sama. Saya rasa nanti urusan yang tadi vertikal dan horizontal itu akan bisa dipahami oleh masyarakat ketika memang para ulama memahami bagaimana COVID ini, sehingga para ulama juga bisa menjadikan dalil fatwa MUI sebagai bahan, karena itu adalah bagian dari keputusan para ulama yang insya Allah ulama-ulama yang memunculkan fatwa itu kan ulama yang memang hanif, yang memang kapasitasnya dalam menentukan sebuah fatwa itu sudah tidak diragukan lagi. Ya memang tadi kata Pak Di betul, harus ada sinkronisasi antara muspika kemudian para tokoh masyarakat, terutama ulama. Ya memang yang terjadi adalah beberapa ulama di kampung itu memang belum memiliki pengetahuan yang secara utuh tentang COVID-19. Karena memang literasi berbeda dengan kita guru. Kalau kita guru kan informasi dari media sosial, dialog dengan rekan kita.
dengan penalaran yang memang cukup luas. Nah ini kita butuh membawa ini kepada mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Kalau saya mungkin membahasakannya seperti itu, sehingga ada garis atau ada benang merah nanti ketika ikhtiar sabar tawakal, horizontal dan vertikal itu bisa kita lakukan dengan baik. Tadi saran Pak Adi juga sangat bagus itu. Kurang lebih seperti itu Pak Adi. Ampun ya saya bersama segala rupa hayang dada. Ya, baik Pak Duduk. Dengan Pak Adi, masih ada yang ingin ditanggapi sebagai jawaban Pak Duduk? Ya. Cukup Bu, terima kasih Bu. Udah jelas banget Bu ya. Terima kasih Pak Duduk atas apa namanya. Baik, Bapak Ibu yang lainnya, ada yang masih ingin disampaikan? Ada presenter kita pagi ini? Apa? Meninggalkan ruangan kalau belum selesai nggak ya? Karena teman-teman. Saya Bu. Ya, dengan Ibu Saya Tuti. silakan. Ya, terima kasih. Terkadang ini menjadi suatu dilema ya bagi mereka memang bekerja di tempat umum. Misalkan contohnya di pasar, ya. Ketika pemerintah menyarankan untuk tinggal di rumah saja, tetapi penghasilan mereka hanya di situ. Ya, hanya satu itu. Akhirnya itu beranggapan begini, anak saya itu di rumah banyak. Kalau dia tinggal perang ya Bu ya. Anak saya di rumah banyak. Ketika saya tinggal di rumah, saya akan mati kelaparan. Yeah. Dan ketika saya harus tetap bekerja, saya akan mati karena corona. Katanya begitu. Yeah. Itu ada suatu pendapat yang seperti itu. Kita berhadapan dengan orang yang seperti itu. Memang tidak menutup kemungkinan karena itu menyangkut dengan masalah hidup dan matinya mereka. Ya. Yeah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Di satu sisi dia adalah punya kewajiban terhadap anak-anaknya. Di satu sisi juga dia tidak maulah ketika dia jadi bekerja di pasar dan nanti mungkin yang di situ udaranya ya banyak orang lah bisa membawa juga kepada anak-anaknya juga di rumah pelaku alam lah itu gitu ya. Nah untuk menyikapinya kita bisa bertemu dengan orang yang seperti itu harus bagaimana lah cara Islam gitu ya intinya apa yang harus kita lakukan begitu Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, memang banyak yang kondisinya seperti itu. Ketika mereka tidak bekerja, mereka mati kelaparan. Ketika mereka kerja juga mereka akan risiko mati karena corona. Nah, memang ini masalah yang cukup baik, masalah yang dilema gitu. Jadi seperti buah si malakama gitu. Tidak dimakan mati ayah, dimakan mati ibu kan seperti itu. Nah, memang yang harus kita lakukan apa? Saya pikir apa yang kita bisa gitu. Kalau memang orang itu butuh bantuan dan kita punya untuk membantunya, kenapa enggak? Kenapa enggak gitu? Dan kita lihat bagaimana aksi dari pemerintah daerah yang ada di situ. Kalau di beberapa tempat, misalkan ada beberapa pengurus masjid yang kemudian mendatangi atau meminta bantuan dari sedekah yang dia miliki gitu, berupa beras atau apa saja untuk diberikan pada yang memang membutuhkan, yang berisiko yang tadi seperti itu. Mungkin ikhtiar yang paling real ada kurang lebih seperti itu. Dan kalau memberikan pemahaman memang sulit. Ada mereka yang dalam kondisi seperti itu karena yang tadi wasimalakama gitu, nggak bekerja kelaparan, bekerja resikonya terkena COVID-19. Nah ini hanya kita yang memang harus memberikan sikap, tapi ini adalah tanggung jawab dari pemerintah juga karena dan perintah undang-undang kan
dalam pasal 32 itu bahwa orang-orang miskin itu kan dipelihara oleh negara, tetapi nyatanya banyak ketimpangan seperti itu. Nah ini juga menjadi bahan perhatian kita, bahan pemikiran kita, bahwa nanti ke depan kita mencari memang pemimpin-pemimpin bertingkat pusat dan tingkat bawah yang memang memiliki kepedulian yang tinggi, tidak hanya dalam kondisi sekarang gitu. Nah, sikap yang harus kita lakukan apa? Kita berikan bantuan semampunya kita saja. Kalau kita nggak mampu gimana Pak? Kita bisa nyari dengan berikan bantuan tenaga seperti yang tadi saya sampaikan yang terjadi di beberapa lokasi di daerah yang berdekatan dengan saya itu ada ikhtiar dari beberapa komisi melakukan hal yang seperti itu. Nah ini mudah-mudahan menjadi bagian dari solusi kecil di tingkat kita yang mudah-mudahan bisa kita lakukan. Dan ketika memang kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya susah mau tidak mau, ya kita misalkan kita dalam kondisi yang sama dengan orang tersebut, yang mau tidak mau kita bisa dalam kondisi yang sabar, tawakal, ikhtiar tetapi tetap menjalankan SOP yang tadi. Kurang lebih seperti itu lah Bu. Memang cukup dilematis permasalahan yang tadi disampaikan oleh Ibu. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Bu Devi? Hari ini masih ada waktu untuk pertemuan kita pagi ini. Ya Ibu, mungkin ini kalau dari waktu masih ada waktu, cuma nanti kita berikan kesempatan dulu mungkin ya. Untuk takutnya ada yang masih bertanya Ibu, masih ada waktu, tapi juga kan nanti belum closing statement dari Pak itu mungkin ya. Ya. Atau Masih ada beberapa yang baru bergabung. Silakan Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk cukup mungkin? Ya. Bu, gimana? Ada dulu? Ya, boleh Pak disimpan aja. Ya. Mungkin Ada yang mau siap untuk bagi Pak. ya betul. Mungkin Pak Dudu ini dulu ya. Siap. Closing statement. Closing statement baik. Baik pada sahabat semuanya yang saya banggakan dan dihormati. Closing statement dari saya ceritakan sebuah kisah yang sudah saya tampilkan. Pada suatu hari banjir besar melanda sebuah daerah. Air naik makin tinggi hingga hampir mendalamkan rumah. Orang-orang pergi mengungsi. Seorang pemuka agama memilih bertahan di atas genteng rumah ibadah. Dia amat percaya bahwa Tuhanlah yang mendatangkan banjir dan Tuhan juga yang akan menolongnya. Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Tuhan. Kemudian sebuah perahu regu penolong datang menghampiri pemuka agama itu kemudian berkata, "Bapak, ikutlah naik perahu ke tempat aman." Seru regu penolong. Kata bapak yang tadi, "Jangan pikirkan aku, Tuhan sendiri yang akan menolongku," kata pemuka agama itu. Air terus naik, pemuka agama itu pun naik lagi lebih tinggi ke menara rumah ibadah. Regu penolong kembali datang sampai 2 kali untuk membujuk pemuka agama itu naik ke perahu. Namun selalu ditolak. Tuhan sendiri yang menolongku, begitu selalu jawaban pemuka agama itu. Banjir makin besar dan menenggelamkan rumah ibadah. Pemuka agama yang nangkring di atas mana pun menemui ajalnya. Di akhirat ia bergegas mencari Tuhan dan protes. "Tuhan, aku ini kurang setia apa padamu? Hidupku kudedikasikan padamu. Tapi kok di saat banjir besar kamu tak datang menolongku," kata dia dengan sangat emosi kepada Tuhan. Kemudian kata Tuhan, "Aku sudah mengirim 3 perahu dan kau menolak untuk mengungsi." Kurang lebih seperti penutup dari saya, intinya adalah yang tadi ikhtiar, sabar dan tawakal itu adalah menjadi satu sikap yang harus kita miliki yang tidak bisa parsial dan selalu simultan dalam menghadapi wabah COVID-19. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari amal ibadah kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa cepat selesai, Allah angkat wabah ini dan
kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Akhirul kalam dari saya, Hidayati Sabil Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dudu atas pemaparan yang luar biasa. Ya. Kisah cerita yang terakhir itu terserah membuat saya jadi merinding. Ya. Luar biasa bagaimana keangkuhan manusia terhadap apa yang menjadi keyakinan dia, tapi ternyata tidak memahami bagaimana hakikat dari keberadaan Allah di sisi kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya mendengarkan pemaparan dari presenter kita Pak Dudu. Semoga materi dan pengalaman yang telah disampaikan oleh Pak Dudu banyak memberikan manfaat dan berkah untuk ilmunya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, sepadat apapun aktivitas kita setiap hari, walaupun kita bekerja di rumah, kita tetap saling menguatkan dan saling mendoakan. Semoga kita semua selamat dan selalu terlindungi dari penyakit yang membahaya. Amin. Amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Dudu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Denny sebagai host. Baik, terima kasih Ibu Desti dan terima kasih Pak Dudu yang memaparkan materi luar biasa, banyak ilmu sekali tentunya untuk kita dalam rangka menyikapi kondisi seperti ini. Dan mudah-mudahan acara sharing hari ini, pertemuan hari ini ada manfaat untuk kita semua tentunya. Amin ya Allah. Saya pun ingin mengingatkan pada rekan-rekan sekalian yang hadir di room hari ini, mari kita sama-sama tetap berikhtiar menjaga kondisi kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dudu atas pemaparan presentasinya dan untuk Bu Desdi ya sebagai moderator. Dan mungkin saya untuk pengakhiran ingin menyampaikan juga kata-kata bijak dari berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Dan yang paling penting juga ini terdapat dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dengan kondisi ini akan ada solusi dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa normal. Terima kasih sekalian atas kehadirannya. Saya atas nama host mohon maaf apabila dalam pertemuan hari ini banyak sekali kekurangannya, dan saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa, dan mohon maaf apabila dari kami ada penyampaian jawaban mungkin ada yang tidak berkenan. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi Pak Dudu dan Bu Desdi, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dari materi Pak dan penjelasan saya karena ada keterbatasan juga. Ya, udah. Pak Dudu, sebentar. Ini tadi kan saya coba ini juga ya. Tadi mohon maaf kalau saya selaku ini ya host, tapi saya sudah coba semaksimal mungkin Pak itu di-unmute gitu. Rupanya ada dari rekan-rekan yang memang setelah bertanya tidak dimatikan gitu. Jadi tapi tadi sudah berusaha Pak, mohon maaf nih Pak. Selaku host. Memang kondisi kita dengan Webex itu kan akan seperti itu Pak. Iya. Aduh, mohon maaf. Tapi jadi kalau lama jika ini kebetulan, ya. Yang mengontrol Gimana? itu kan dari kita saja. Atau mungkin kalau dari kita masih bisa ngeklik sendiri kan? Betul. Ini saya pun tadi saya sudah berusaha Bu, luar biasa lah gitu. Ya memang kalau di-unmute oleh host juga nanti peserta masih bisa untuk membuka mic lagi Bu. Pak, mungkin saya ini ya Pak ya, saya save dulu ya Pak ya. Yang dari saya juga ya. Ya Pak. Enggak Ibu, bentar Bu ya. Bentar itu Bu.
Aduh, mungkin saya juga sambil ini tes. Ya, Bapak Ibu yang lain boleh untuk meninggalkan tuh. Pak Dudu sebentar. Ya Bu, mangga. Iya, besok kita kan presentasi tuh. Betul, Bu Tuti. Besok Pak Dudu kan sebagai apa? Pak Dudu itu sebagai host ya. Ya, betul. Itu sebagai host. Terus presenternya Pak Abdul Muiz. Berarti yang buat roomnya Bapak ya? Ya, yang buat room sama apa? QR. Ya, Iya. siap. Ya. Disiapkan. Nanti saya minta ya Pak ya sama CV dan foto Bapak. Saya Boleh. ini lagi buat juga ininya playernya tinggal nunggu punya Bapak aja. Boleh, Bu. Siap. Iya, ya. Terima kasih. Saya nanti japri Bapak deh. Dulu ya Pak ya. Iya, terima kasih. Pak Budu, Ya, Bu. rekamannya lancar ya? Rekamannya lancar. Rekamannya lancar. Ini baru mau saya. Oh, masih nyari nih, Bu. Hanya screen apa reportnya belum ketemu nih. Ya.